Jadi kelihatannya ini jadi soal serius karena ketika oscillatingnya itu dari kursnya itu Ya. oscillating dan makin lama makin titit lalu habis gitu. Di Hmm. situ mulai kita memahami bagaimana kasino kapitalisme itu Ya, ya. mempermainkan kedaulatan keuangan kita itu. Dan Hmm. memang kalau kita lihat bahwa ya ketika kapasitas fiskal nggak bisa lagi dipakai untuk mendorong pertumbuhan, lalu mulai terjadi krisis fiskal, lalu berimbas pada apa namanya nih inflasi dan setelah itu kemudian soal harga rupiah itu. Jadi tentu otoritas moneter berupaya keras untuk mungkin Hmm. memantau per detik itu siapa yang mainin tuh, kira-kira begitu kan. Dan Hmm. orang mulai membayangkan sama persis 98 juga orang tanya siapa Hmm. yang mainin tuh. Hmm. Semuanya nuduh pada Soros. Oh iya, Parah, ya. tentu Hmm. orang kayak Soros itu nongkrong di depan komputer, dia mainin aja kan. Karena itu adalah soal mencuri melalui sistem keuangan yang terbuka secara internasional. Jadi Hmm. itu konsekuensi dari kita mengambangkan harga kita rupiah itu terhadap dolar dan tidak bisa di-peg. Kalau di-peg ya lain lagi itu kita balik pada proteksionisme bisa-bisa. Jadi itu konsekuensi. Tetapi sekali lagi semua sebenarnya masih bisa diatasi kalau ada persepsi positif terhadap politik, ada persepsi positif terhadap kebersihan bisnis, ada persepsi positif terhadap penegakan hukum, terutama di bidang korupsi kan. Hmm. Jadi kalau semua persepsi itu negatif, maka faktor-faktor semacam ini yang akan merusak atau membuat yang disebut fundamental kita kuat itu langsung habis dengan satu Ya. sapuan psikologi moneter ini kan. Jadi orang juga udah bersiap-siap nih, mulai sedikit-sedikit mak-mak mungkin mulai tarik dolarnya dipindahin ke rupiah, dipindahin ke emas segala macam, rupiahnya ditukar ke dolar, makin lama makin kesulitan kita menahan laju penurunan harga rupiah kita. Tapi sekali lagi ini adalah soal yang punya dampak sangat politis justru karena akan menekan pemerintahan baru nanti untuk mengatur ulang APBN, memperkirakan berapa persen dana yang mesti disiapkan untuk menahan dolar yang pasti akan terus meroket. Juga kita tahu bagaimana seluruh dolar di Amerika sebetulnya dipanggil pulang oleh Joe Biden untuk Hmm. konsolidasi, untuk persiapan perang mungkin. Tetapi kalau kita mampu untuk meyakinkan pada player internasional bahwa negara ini tetap stabil, maka itu sangat mungkin juga para spekulan nggak akan memainkan rupiah kan. Kan Hmm. buktinya rupiah itu yang paling drop di dalam mata uang Asia itu. Artinya ada spekulan yang tahu bahwa Indonesia bisa dimainin. Itu kelihatannya nggak mungkin diatasi oleh para buzzer atau oleh survei. Nggak mungkin kan Jokowi sewa lembaga survei untuk menerangkan dolar udah turun, bagaimana bagaimana disurveinya sesuatu yang bersifat volatilitasnya itu setiap detik. Jadi kelihatannya itu masalah baru kita dan ini pasti membuat pusing Pak Prabowo untuk merancang ulang pembangunan dan mata anggaran yang harus dihemat nanti, yang mesti sudah dia persiapkan dari sekarang tuh. Ya itu sebetulnya komorbid itu udah ada dari awal, dari semester kedua Jokowi udah terlihat bahwa nggak mungkin Pak Jokowi itu mampu untuk menertibkan spekulan-spekulan ini. Itu bahkan dari sebelum COVID udah terasa itu. Tetapi orang semacam Sri Mulyani kan jadi jaminan Pak Jokowi bahwa Sri Mulyani mungkin bisa nego dengan lender internasional. Tapi sekarang dia nggak mungkin lagi lakukan itu. Hmm. Yang jelas mulai terlihat kepanikan. Jadi istilah yang kita pakai sekarang ini Hmm. nanti akan dianggap oleh kekuasaan itu jangan nakut-nakutin tuh. Padahal Hmm. psikologinya memang di situ. Bahwa Hmm. ini akan terjadi seperti apa istilahnya tadi angka terendah itu secara Ya, reformasi kan. ya, Jadi ya. hal ini kan juga kalau dibaca oleh internasional artinya para jurnalis mengakui itu sebagai keadaan psikologi yang berbahaya tuh. Nanti dimarahin lagi oleh Jokowi. Ini anak kenapa mesti dipesimis-pesimiskan? Ini memang pesimis karena ini angka paling rendah tuh. Jadi Hmm. sekali lagi kita bermain di dalam ketegangan emosional sebetulnya kan harga dolar itu kan ketegangan emosional. Ya. Seseorang misalnya membujuk keluarganya ini bahaya nih ya dia rame-rame keluarin uangnya tuh dari sistem perbankan ditaruh di peralatan investasi yang lain tuh. Jadi ini sekali lagi ketegangan kita adalah soal persepsi terhadap
kemampuan pemerintah untuk mengatasi soal-soal semacam ini. Apalagi kalau diterangkan bahwa ya gampang lah kita bisa berutang lagi itu, dan kelihatannya Pak Prabowo akan lakukan itu. Oh iya, tentu Prabowo udah antisipasi bahwa dengan cara yang berutang mungkin sekian ratus triliun akan dipakai untuk membackup lagi. Iya, tapi itu nanti Oktober, yang sekarang yang terjadi itu yang menyulitkan Pak Prabowo nanti. Bahkan mungkin ketika Pak Jokowi bilang ketar-ketir, itu Hmm. bukan spekulan asing yang bermain. Itu Hmm. investor dalam negeri, mereka yang pegang rupiah itu tiba-tiba pindahin ke dolar. Dan Hmm. demikian juga sebaliknya tuh. Ya dibermainkan di situ aja kan. 2-3% turun, bahkan turun 5-6 poin itu udah berubah tuh kurs itu kan. Jadi sekali lagi ini persepsi terhadap kekhawatiran Pak Jokowi. Begitu Jokowi bilang khawatir, itu satu sistem moneter para investor ini, dari yang gede-gede maupun yang cuma main dikit-dikit itu di money changer misalnya, itu udah tahu Hmm. bahwa ada masalah itu karena Jokowi tidak bisa menerangkan kapan ini bisa diatasi kan. Kan ini sinyal yang dihidupkan oleh Jokowi sendiri tuh. Investor IKN nggak masuk, itu juga penanda bahwa sistem keuangan kita tidak bertambah rezeki dari dolar yang masuk kan. Lalu Bahlil bilang, oh itu nanti semester depan itu, dan Hmm. nggak ada tanda-tanda juga mereka masuk. Maka mereka yang berpikir bahwa IKN ini nggak akan jadi, itu tahu bahwa harga rupiah kita akan sangat tertekan tuh. Maka rame-rame pindahin ke dolar kan. Itu dasarnya sama tuh. Jadi setiap kali pemerintah bicara, itu pasar langsung bereaksi. Setiap kali Bahlil ngomong, itu juga spekulan langsung bekerja kan. Kan begitu sifat dari apa namanya ini, high-fi kapitalisme yang Ya. yang sangat peka terhadap keadaan, atau bahkan disebut sebagai footloose capitalism yang nggak ada jejaknya. Tiba-tiba rupiah udah pindah ke Singapura, dari Singapura dalam 2-3 detik udah pindah ke Wall Street balik lagi, ditampung oleh seorang investor di Indonesia, lalu dia mulai pasang spekulan, ini pasti turun lagi nih 10 basis point tuh. Hmm. Jadi sebetulnya kita tahu itu sebagai keadaan dari permainan para spekulan tuh, dan atau yang disebut kalangan short termis tuh, yang mau main pendek aja tuh, Hmm. dalam hitungan 1 kali 24 jam dia udah dapat capital gain atau selisih kurs. Tetapi lagi-lagi ini dibicarakan terus di Indonesia oleh kalangan mak-mak tuh. Kalau kita nguping kan di WA Group kan udah begitu tuh, wah ini Ya, bahaya ya. bahaya ini. Jadi Hmm. sebetulnya ketegangan itu udah jadi sebelum Pak Jokowi ingin menenangkan, ya orang udah panik kok. Ya. Jadi itu kan terasa sekali soal daya beli, soal kenaikan harga-harga, dan tanpa orang mesti baca Economics 101, Ya, ya. orang udah alami itu kan. Hmm. Jadi dasar-dasar kebijakan rasional itu udah nggak ada lagi, dan itu yang mulai kita bayangkan, misalnya para menteri akhirnya ogah-ogahan tuh. Masih ada upaya Pak Jokowi untuk menyogok partai-partai, yaitu dengan isu reshuffle, tapi semuanya pasti Hmm. menganggap ngapain lagi reshuffle itu toh. Ya, ya, ya. Kita kalaupun diganti menterinya kan menterinya nggak bisa bikin apa-apa kan. Kan Hmm. itu intinya tuh. Jadi Jokowi sebetulnya ada di dalam yang sering kita sebut the beginning of the end itu. Jadi dia sudah ada di dalam grafik menurun, dan tidak mungkin lagi mengalami return itu. Jadi poin kita selalu adalah Jokowi makin lama makin kehilangan kemampuan untuk mengendalikan politik, karena ekonomi yang akan menentukan stabilitas politik. Iya, dia nggak ikuti prosedur yang dibuat oleh eh, apa namanya Rembo itu, bahwa Ya, ya. mending diam di situ tuh Ya. sambil tunggu ada yang nolong, jangan bergerak-gerak tuh. Tapi Hmm. Pak Jokowi juga nggak ngerti bahwa ya statistik politik dunia itu menunjukkan setiap kali siapapun, bahkan yang paling paling berpengaruh itu paling populer, kalau udah 2 periode itu orang udah nggak peduli, dia mau naikin bendera lagi, mau negakkan benang basah, itu artinya dia bergerak-gerak, maka lumpur psikologi dia sendiri akan menenggelamkan dia kan. Kan Hmm. dia tak berpikir bahwa akan ada yang ngangkat, siapa yang akan ngangkat, dan berupaya untuk minta minta sinyal dari buzzer juga udah pada kabur, karena Hmm. duit duit oligarki juga nggak mungkin lagi tuh.
ngasih buzzer untuk menaikkan kembali yang disebut likability atau bahkan elektabilitas Jokowi kan. Jadi sekali lagi opini publik udah berubah dan itu terasa lah kalau saya pergi ke kampus-kampus atau bahkan ke wilayah-wilayah pendukung-pendukung tradisional Jokowi itu mengatakan ya udah kita salah tuh kita kita memang memang dikutuk untuk menerima keadaan yang buruk ini kan. Jadi bagi mereka para pendukung Jokowi itu betul-betul masyarakat sipil bekas-bekas pendukung Jokowi itu udah beralih, udah nggak percaya lagi. Jadi apapun yang diucapkan Jokowi, mau dipamer IKN, mau bicara tentang upacara 17 Agustus, mau kasih sinyal bahwa rupiah itu nanti akan kembali lagi, reflux segala macam itu nggak akan dipercaya. Jadi soalnya ada kepercayaan udah hilang. Jadi Ya. apapun yang diucapkan Pak Jokowi, ya udah itu ya orang nggak ya lu ngoceh aja deh. Ya nanti ada keterangan, oh itu efek COVID memang masih bekerja sampai sekarang tuh. Ah, Namanya ya, ya, global supply chain masih terganggu karena ada Ukraina segala macam. Iya, tetapi real di kita itu dari awal daya beli rakyat itu bahkan sebelum ada perang Ukraina, sebelum ya, ada krisis Israel, sebelum ada COVID memang udah buruk. Dan itu ya. intinya kan. Jadi sekali lagi fundamental kita memang buruk dari awal dan karena itu kena angin semilir aja udah kelepek-kelepek apalagi kena badai krisis moneter dunia.